Aku sudah mengalami beberapa kali bermain bertiga di masa lalu dengan istriku. Ada sekitar 4 kali seingatku. Hal itu selalu membuatku lebih bersemangat. Aku selalu menjadi lebih bahagia di saat melakukannya, dan juga bisa bertahan lebih lama dibandingkan saat kami bermain berdua saja. Aku tidak pernah menganalisisnya secara pasti tentang mengapa hal itu membuatku begitu bersemangat. Aku hanya tahu itu akan menjadi salah satu malam yang paling menyenangkan yang mungkin aku senangi. Selain daripada istriku, Rimi yang sepertinya hanya tertarik pada PRA yang bersama kami di saat melakukannya. Namun akhir-akhir ini tidak terjadi apa-apa dalam waktu yang cukup lama, mungkin 3 tahun atau lebih. Hingga terjadilah hal yang sungguh di luar kebiasaan, yaitu ketika Rimi mulai berusaha menarik perhatian seorang PRA yang kami temui di saat kami sedang berlibur. PRA itu kebetulan juga menginap di hotel yang sama dengan kami. Tempatnya tidak istimewa, hanya villa sederhana biasa yang di sekitarnya didukung adanya kolam renang. Dan hanya dengan berjalan kaki sebentar saja, sudah sampai di pantai. Setiap villa terisolasi oleh banyaknya tanaman tropis, yang membuat area kolam renang terasa cukup pribadi jika hanya ada beberapa orang di sana. Kala itu kami berempat tengah minum bersama di meja yang ada di sebelah kolam renang. Setelah sebelumnya, kami lelah berbaring di bawah sinar matahari. Kami memang sudah cukup akrab dari awal-awal perjumpaan. Dan keakraban itu lebih banyak dengan Rini dibandingkan dengan Sinta, istrinya Demi. Semakin lama kami minum, semakin memperkecil jarak antara kami. Dan tampaknya tidak ada konsekuensinya. Setelah aliran minuman yang terus-menerus kami konsumsi sepanjang hari itu, aku memperhatikan kalau perhatian Demi penuh penghargaan dan pengharapan kepada Rini. Rini pun juga menanggapi perhatian tersebut dengan senang sekali tentu saja. Aku menangkapnya lebih dari 1 kali, bahkan dengan cara mencuri-curi kesempatan dariku. Istriku itu berkali-kali menunjukkan keindahannya pada Demi. Entah apa yang direncanakan oleh keduanya saat itu. Karena setelah istriku dan Demi berlomba satu sama lain selama beberapa putaran di kolam renang yang ada di situ, aku melihat mereka berdiri di dinding seberang sana. Dengan nafas kecapean, keduanya tampak berbicara dengan nada pelan. Sementara itu, Sinta telah pergi ke villa mereka untuk mengambil sesuatu. Sedangkan aku berbaring di kursi TDR dengan majalah menutupi wajahku. Aku sudah memastikan bahwa aku masih akan bisa melihat mereka berdua dengan kondisiku yang seperti itu. Rasa penasaran pun semakin terasa pada saat aku melihat istriku dengan Dani kembali berbicara dengan pelan dan sepertinya penuh rahasia. Kala itu, Dani berdiri dengan menghadap dinding pinggiran kolam renang itu, dengan tangannya di tepi dan Rimi berdiri tepat di sampingnya. Terlihat olehku kalau saat itu apa yang ada pada istriku itu yang seharusnya hanya milikku, menempel di lengannya Dani. Bahkan Wilji hanya lebih dekat ke wajah Dani untuk berbisik. Aku hanya bisa menebak apa yang dia katakan pada Dani dalam bisikannya itu. Tapi aku yakin kalau bisikan yang diberikan itu adalah sesuatu yang bersifat ajakan untuk sebuah kesenangan. Aku bisa tahu akhir raut wajahnya yang sering aku lihat selama ini ketika dia sedang ingin banget dengan seorang PRA. Apakah aku secara tidak sadar sudah menebak apa yang akan terjadi? Karena saat itu, apa yang aku miliki tahu-tahu sudah mulai merespon bangun ketika menyaksikan pemandangan istriku yang diam-diam berusaha menarik simpati dari PRA lain di depanku. Saturasinya sungguh aneh apa yang aku alami ketika itu. Seolah-olah akulah yang menjadi pengintai. Bahkan seperti seorang pelanggar saja. Karena diam-diam telah menonton episode terselubung antara istriku dengan PRA lain yang terjadi di hadapanku itu. Tentu saja, Rinilah yang melakukan semua gerakan itu. Aku bisa membayangkan kalau istriku itu tengah melakukan sesuatu yang membuat Dani merasa kesenangan di bawah air kolam itu. Tentu saja, Dani tidak protes dengan apa yang dilakukan oleh istriku itu. Siapa PRA yang akan menolak jika ada seorang wanita yang seperti itu? Apalagi dengan kondisi perut dan kepala dipenuhi pengaruh apa yang barusan diminumnya. Bahkan dengan suami wanita itu yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat itu. Apalagi sang suami sepertinya tengah tertidur. Tentu saja itu
akan menjadi sensasi tersendiri bagi istriku dan Bani itu. Pada saat itulah, aku mendengar sepatu Sinta yang mengetuk-netuk Kugin. Sinta adalah tipe wanita yang suka bersepatu hat tinggi. Seketika itu juga, tanpa terlihat tergesa-gesa sedikit pun, Rini bersandar ke belakang dan mulai melakukan gerakan tanggung, menyusuri kolam renang itu dengan tenan. Tidak lama kemudian, Sinta memanggil Dani dan berkata kalau mereka harus bersiap-siap untuk makan malam. Begitu aku mendengar mereka pergi, aku pun mengangkat majalah itu dari wajahku. Tampak olehku istriku sedang duduk di seberang kolam dan hanya menatapku. Biasanya aku tidak kesulitan mengetahui apa yang dipikirkan oleh istriku, karena dia biasanya akan memberitahuku. Wanita yang terbuka dan jujur adalah istriku. Tapi aku tidak bisa memahami tatapan yang dia berikan padaku saat itu. Kala itu aku merasa begitu lapar dan segera saja memberitahu Rini bahwa aku akan membiu dan berpakaian untuk makan malam. Malam itu, ruang makan sebagian besar dipenuhi oleh pasangan, beberapa keluarga, dan masing-masing pasangan menempati mejanya sendiri. Malam itu, kami makan malam sambil mengobrol santai. Malam itu, Rini memesan tirak untuk disandingkan dengan minuman yang ada. Pada saat itulah, aku kembali melihat kalau Rini melirik sekilas ke arah tempat Dani duduk bersama Sinta. Setelah kami menghabiskan minuman dan makanan penutup, Rini mendorong piringnya menjauh, seolah dia sudah kenyang. Selanjutnya dia bersandar di kursinya dan merentangkan kakinya. Nah, bagi seorang PLL, oposisi ini akan menjadi postur orang yang suka bersantai dan kelebihan berat badan. Aku kira Rini sudah memperhatikan kalau ada seorang klien yang mendekati meja makan kami untuk mengambil piring kotornya. Sementara pelayan itu membersihkan meja, Rini berdiri dan menatapku tanpa berkata-kata. Dan saat dia berbalik dan mulai berjalan, dia berkata, "Ban, aku tidak memakai aksesoris apapun, tahu." Ya Tuhan, bukan fakta bahwa istriku telah mengatakan kalau dia tidak mengenakan aksesoris itu. Tapi faktanya adalah bahwa pelayan itu hampir pasti bisa mendengarnya. Bagaimana jika dia melakukannya? Ucap Rini dengan seringai di wajahnya. Tentu saja itu juga bukan sekadar pertanyaan retoris yang sederhana. Aku tahu, kami berdua tahu. Dia dengan serius mempertanyakan apa yang akan terjadi jika pelayan itu sampai menindaklanjuti pengetahuannya tentang keadaan istriku saat itu. Saat kami kembali ke villa liburan kami, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Sesampainya di villa, ternyata Rini keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian renangnya, seolah-olah dia sedang bersiap-siap untuk beberapa putaran di kolam renang. Dia bahkan tidak melihat ke arahku, tetapi langsung menuju ke cermin besar yang ada di dinding dan memeriksa dirinya sendiri. Aku bisa merasakan rasa kecewaku meningkat dalam diriku ketika aku menyadari kurangnya minat istriku padaku malam itu. Kemudian dia melihat arlojinya. Aku semakin tidak percaya. Karena di saat aku menantikan malam yang penuh kesenangan, dia malah memeriksa waktu. "Ayo, kenakan pakaian renangmu dan kita berenang di bawah sinar bulan," ajak istriku dengan santainya. Oh alah, sepertinya dia ingin suasana yang baru untuk bersenang-senang, pikirku. Mungkin aku akan lebih beruntung. Banyak pakar yang mengatakan bahwa wanita itu mudah berubah. Mereka rentan terhadap perubahan suasana hatinya. Dalam waktu sekejap, aku sudah berganti pakaian dan mengambil handuk. Mungkin Rini memang menginginkan sesi melakukannya dalam suasana romantis di bawah bulan purnama. Ya, tentu saja itu tidak masalah bagiku. Aku segera keluar dari pintu dan bergegas menyusuri jalan setapak menuju kolam renang. Ketika Rini memanggilku dari depan, "Jangan lupa mengunci pintunya," teriaknya. Ya, baru-baru ini memang telah terjadi pencurian di 1 atau 2 villa, dan aku tidak ingin kami kehilangan kamera atau uang. Butuh beberapa saat lagi bagiku untuk menemukan kuncinya, dan akhirnya aku menemukannya di kamar mandi. Rini pasti meninggalkannya di sana saat dia berganti pakaian. Sedikit aneh, pikirku. Ketika aku hendak pergi, aku melihat botol minuman dan mengambilnya, serta beberapa gelas plastik.
Aku berpikir, Rini selalu menyenangi hal ini. Aku tersenyum sendiri melihat gambaran yang muncul di kepalaku. Saat aku akhirnya tiba di kolam renang, awalnya aku tidak bisa melihat di mana Rini berada. Ada beberapa miniatur lampu berwarna pada tanaman di sekitar kolam renang itu, dan beberapa lampu di bawah air. Tetapi lampu-lampu tersebut tidak memancarkan banyak cahaya. Dan barulah setelah aku mendengar istriku tengah berbicara, aku bisa melihatnya di ujung kolam yang lebih gelap. Nah, malam ini akan berubah menjadi serangkaian kejutan. Karena ternyata Dani ada di sana yang berdiri bersebelahan dengan istriku. Kepala dan bahu mereka berada di atas air. Keduanya tampak sedang mengobrol pribadi dan sangat nyaman satu sama lain. Aku langsung meminum isi botol yang aku bawa itu untuk menenangkan sarafku. Dan seketika itu, aku teringat Rini yang memeriksa waktu sebelumnya. Apakah sebelumnya dia sudah membuat janji dengan Dani? Pikirku. Hei, panggil Rini. Jangan minum semuanya sendiri, sisakan dan bawa ke sini, lanjutnya. Aku segera menurunkan diriku ke dalam air kolam itu dan berjalan menghampiri mereka berdua. Ketika aku sampai di ujung kolam tempat mereka berada, aku bisa melihat penampakan Rini dan Dani dengan cukup jelas di balik salah satu lampu yang ada di bawah air itu. Letakkan itu di tepi kolam dan kemarilah, ucap istriku. Aku segera saja melakukan apa yang diperintahkannya, meletakkan botol itu dan mendekat beberapa langkah. Rini mengulurkan tangannya ke arahku dan memegang pergelangan tangan kananku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rini memasukkan tanganku ke dalam air dan menuntulnya ke arah yang tepat. Aku menjadi legai karena sepertinya istriku jelas-jelas ingin akulah yang membuatnya kesenangan dengan masih berada di dekat Dani. Aku sedikit ragu, sehingga aku ingin menarik diri sedikit. Tapi Rini malahan semakin mendorong tanganku lebih jauh. Dan seketika itu juga, aku jadi tahu kalau ternyata istriku itu telah menyatu dengan Dani. Seketika itu juga pikiranku berputar-putar. Aku tidak bisa berdekatan. Segala perasaan bercampur aduk. Ada perasaan marah dan emosi bergejolak di dalam diriku. Pada saat itulah, aku melontarkan sesuatu yang sangat bodoh dan jelas seperti mengatakan, dia telah menyempurnakannya. Aku menatap wajah Rini yang hanya berjarak beberapa inci dariku. Matanya terpejam dan sedikit memberikan senyuman saat dia menyenandungkan persetujuannya. Malang itu jujur ada perasaan marah dan juga tiba-tiba muncul sebuah perasaan bangga. Karena istriku masih begitu menarik ternyata. Aku merasakan Dani bergerak dengan konsisten. Istriku sambil mentondongkan wajahnya ke arahku, dia berbisik. Aku selalu ingin melakukan ini. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa seperti seorang wanita yang sempurna. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku, ucapnya memohon. Kemudian pada satu-satunya momen di malam itu, yaitu ketika dia meletakkan tangannya di TV-ku dan hampir memohon, tolong. Aku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam untuk bisa memahaminya. Kegembiraan Rini malam itu telah menarik perhatianku sepenuhnya. Aku ingin membawanya ke tingkat kesenangan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Sehingga malam itu, dengan perasaan campur aduk, aku mengikuti saja apa yang diperintahkan olehnya. Aku hanya ingin membuat istriku bahagia. Aku tidak peduli dengan apa lagi yang terjadi malam itu. Gerakan Rini semakin tidak karuan saja. Begitupun dengan Dani. Aku merasa sangat aneh pada saat itu. Seperti berada di dunia lain. Aku merasa seperti terjatuh ke dalam kenyataan di mana semua batasan tiba-tiba runtuh dan tidak ada lagi batasannya. Sensasi lain datang melanda diriku ketika aku melihat istriku memegang kendali penuh atas apa yang sedang terjadi saat itu. Dia telah berhasil membuatku terpesona dan dia tahu itu. Malam itu, kami bertiga berpesta di dalam kolam renang dengan sinar bulan purnama. Ketika kami bertiga sedang beristirahat, karena telah mendapatkannya beberapa kali, Rini memberi Dani dan aku masing-masing gelas plastik dan mengisinya dengan minuman yang tadi aku bawa. Kemudian dia bersandar di tepi kolam. Dia sama sekali tidak merasa malu, mungkin agak terlambat untuk itu. Dia tampak begitu nyaman dengan situasi tersebut, berdiri di samping dua pria yang siap melakukan apapun untuknya.
Setelah 1 atau 2 detik merenung, Rini segera meneguk minumannya lagi, meletakkan botolnya di tepi kolam dan bergerak di antara kami. "Ayo, kalian berdua," perintahnya seraya meraih kami berdua. "Ikuti aku," lanjutnya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang panjang dan penuh kenangan, yang tidak akan pernah bisa terlupakan dalam hidupku. Sekian dan terima kasih.